Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Septiani dari jurusan Psikologi di Universitas Teknologi Nusantara semester 6 kelas B dengan mata kuliah konseling dan psikoterapi dengan dosen Ibu LT Sukesi, SPSI, MPSI Psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Namira Absari, mahasiswa Universitas Teknologi Nusantara, mahasiswa Psikologi dengan nomor NIM 2310130082. Saya Silviana Wati, NIM 23101301001. Saya adalah semester 6 Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neng Nurbaitila. Saya dari Universitas Teknologi Nusantara, jurusan Psikologi semester 6. Hai, pernah nggak sih kamu ngerasa kalau hubungan kamu dengan orang lain gitu-gitu aja? Atau ada orang yang kayaknya sengaja bikin kesalahan agar diperhatikan? Nah, itu semua bisa dibahas lewat satu teori psikologi, yaitu analisis transaksional yang akan dijelaskan oleh kelompok 2. Yuk kita bahas! Analisis transaksional atau AT. Analisis transaksional atau AT adalah teori yang dikembangkan oleh Eric Berne pada tahun 1950-an. Teori ini menjelaskan bahwa kepribadian manusia terdiri dari 3 status ego, yaitu parent, adult, dan child. Ketiga status ego tersebut memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, berperilaku, dan berkomunikasi dengan orang lain. Tujuan utama AT adalah membangun kesadaran diri agar seseorang dapat berinteraksi dan menjalani hidup dengan lebih sehat dan fungsional. Yang pertama, parents atau orang tua merupakan status ego yang berisi nilai, aturan, dan moral yang dipelajari dari orang tua atau lingkungan. Critical parent atau CP cenderung mengkritik, menghakimi, menghukum, dan melarang. Nurturing parent atau NP cenderung merawat, membimbing, membantu, melindungi, dan memberi dukungan. Adult atau dewasa adalah status ego yang berpikir secara logis, realistis, dan berdasarkan fakta. Ego ini membantu seseorang untuk mempertimbangkan informasi sebelum mengambil keputusan secara rasional. Child atau anak merupakan status ego yang mencerminkan sifat alami seperti anak, seperti ceria, spontan, manja, atau rewel. Adapted child atau AC mampu menyesuaikan diri, tetapi jika berlebihan dapat terlihat kurang dewasa. Natural child atau NC spontan, bebas, ceria, dan apa adanya. Little Professor atau LP kreatif, imajinatif, dan mampu menciptakan suasana yang menyenangkan. Karakteristik pendekatan AT yang pertama, kontraktual, konselor, dan konseling memiliki tujuan yang disepakati bersama. Decisional membantu konseling membuat keputusan baru yang lebih baik dalam hidupnya. Penerapan dan tujuan analisis transaksional banyak digunakan dalam konseling kelompok karena menekankan pentingnya interaksi antar manusia. Pendekatan ini menggabungkan aspek kognitif, rasional, dan perilaku dengan tujuan membantu individu memahami dirinya sehingga mampu berkomunikasi dan menjalani kehidupan secara lebih efektif. Halo, transaksi adalah seni, dan di dalamnya terdapat jenis-jenis transaksi yang akan menentukan keberhasilan interaksi kita. Saya akan menjelaskan dalam beberapa menit ke depan mengenai jenis-jenis transaksi dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah transaksi komplementer. Transaksi ini adalah transaksi yang komunikasi yang paling ideal karena transaksi ini menghasilkan jawaban yang keduanya menggunakan ego dewasa. Contohnya adalah seorang pimpinan atau rekan kerja bertanya kepada rekan kerja lain, apakah tugas yang saya berikan sudah kamu kerjakan? Maka di transaksi komplementer ini, sang penerima pesan akan menjawab bahwa sudah saya kerjakan dengan baik, Kak atau Pak. Nah ini adalah jenis transaksi yang ideal karena keduanya memberikan respon dengan ego yang masing-masing dewasa, sehingga komunikasi menjadi lancar dan ideal. Yang kedua adalah transaksi silang. Transaksi silang ini adalah biang kerok dari konflik dalam komunikasi. Karena sang penerima pesan biasanya memberikan respon atau jawaban secara tidak benar atau menggunakan ego anak-anak. Contohnya,
Ketika seorang rekan bertanya pada rekan kerja lainnya, bertanya bahwa apakah tugas sudah kamu kerjakan, maka penerima akan menjawab, kenapa sih kamu tanya-tanya terus? Dia menjawab dengan ego yang anak-anak sehingga menimbulkan pertentangan dalam komunikasi. Sehingga komunikasi tidak lagi menjadi ideal karena keduanya merasa tidak mendapatkan respon yang baik dan sesuai. Adalah transaksi ketiga, yaitu transaksi terselubung. Transaksi ini sebenarnya merupakan sebuah sarkasme karena secara verbal mungkin terlihat seperti pujian, akan tetapi di balik ucapan tersebut terkadang ada maksud lain yang tersembunyi. Contohnya seorang kolega berkata, kamu hebat ya hari ini bisa menyelesaikan tugas secepat itu. Sekilas mungkin terdengar seperti pujian, tapi ketika disampaikan dengan nada sinis atau dengan sarkasme, itu sebenarnya dia sedang mengirimkan pesan iri dengki atau rasa tidak suka. Itulah mengapa transaksi ini disebut sebagai transaksi terselubung. Oke, sekarang kita akan membahas posisi hidup di analisis transaksional. Jadi, dari cara kita dibesarkan, terbentuklah si posisi hidup atau life position ini, yang dimana itu adalah keyakinan dasar tentang diri kita sendiri dan orang lain. Nah, posisi hidup ini di dalam analisis transaksional dibagi menjadi 4. 4 posisi di dalam analisis transaksional ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada saya oke, kamu oke. Ini merupakan hubungan yang paling setara di mana menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang lain. Yang kedua, ini adalah saya oke, kamu tidak oke. Ini cenderung lebih merasa superior dan gampang merendahkan orang lain. Yang ketiga, saya tidak oke, kamu oke. Ini adalah cenderung lebih ke minder dan merasa diri sendiri rendah daripada orang lain. Terus yang terakhir adalah saya oke dan tidak oke. Ini adalah posisi yang paling destruktif di mana merasa hubungannya sama-sama tanpa harapan. Nah, biasanya posisi ini tuh udah terbentuk sejak kita kecil dan jadi lensa untuk kita melihat semua hubungan di dalam hidup kita. Nah, makanya tujuan dari counseling analisis transaksional ini adalah membantu seseorang bergerak menuju posisi yang ideal, yaitu saya oke, kamu oke. Baik, untuk life script sendiri atau naskah hidup dalam konseling analisis transaksional adalah rencana hidup bawah sadar yang dibuat seseorang pada masa kanak-kanak. Naskah ini dibentuk melalui pengalaman, keputusan dini, dan pesan orang tua yang mengendalikan cara individu berpikir, merasakan, dan bertingkah laku sepanjang hidupnya. Dalam pendekatan konseling ini, pemahaman life script bertujuan untuk membantu klien menyadari bahwa perilaku bermasalah mereka saat ini bukanlah nasib, melainkan keputusan yang dibuat di masa lalu. Nah, kemudian komponen pembentukan life script. Yang pertama ada perintah. Perintah adalah pesan negatif yang diterima dari orang tua di masa kecil. Contohnya, jangan nangis, jangan cengeng. Kemudian yang kedua, pendorong. Pendorong adalah strategi mental bawah sadar yang dikembangkan untuk bertahan dari perintah tersebut. Contohnya, kamu harus kuat, kamu harus sempurna. Kemudian yang ketiga adalah program, yaitu aturan spesifik yang diajarkan orang tua tentang cara menjalani kehidupan. Contohnya, kamu harus menyenangkan semua orang agar bisa dicintai atau dihargai. Atau kamu harus selalu sempurna, seperti itu. Atau saya tidak akan sukses karena semua keluarga saya juga begitu. Nah, tanpa sadar, life script negatif yang membentuk perilaku seseorang itu
menjadikan perilaku mereka bermasalah pada saat dewasa. Nah, dengan harapan adanya pendekatan konseling analisis transaksional ini, klien bisa merubah life script-nya atau naskah hidupnya yang negatif atau tidak tepat, sehingga menghasilkan perubahan perilaku yang lebih tepat. Seperti itu. Nah, sekarang kenapa posisi hidup itu bisa terbentuk dengan beda-beda? Salah satu jawabannya ada di konsep stroke yang ada di analisis transaksional. Stroke dalam analisis transaksional ini merupakan dasarnya pengakuan, bisa berupa pujian, sentuhan, atau apapun yang menunjukkan aku sadar kamu ada. Bern percaya bahwa manusia tuh membutuhkan stroke sama halnya kayak manusia membutuhkan makanan. Nah, stroke di dalam analisis transaksional ini ada dua, positif dan negatif. Positifnya mungkin bisa berupa pujian, ucapan terima kasih, atau apapun yang bikin kita ngerasa dihargain. Sedangkan stroke negatif itu bisa berupa kritikan, ejekan, tetap membuat kita merasa ada, tapi dengan cara yang menyakitkan. Nah, yang menjadi bagian menarik adalah ternyata stroke negatif ini masih lebih dipilih loh daripada tidak diakui sama sekali. Kenapa? Karena diabaikan total itu secara psikologis jauh lebih menyakitkan daripada diperhatikan dengan cara yang negatif. Makanya kalau kita lihat ada anak yang sengaja nakal bukan karena dia suka dimarahin, tapi karena itu satu-satunya cara biar dia dianggap ada oleh orang tuanya. Nah, perlu dicatat juga bahwa stroke negatif ini tuh bukan berarti nggak boleh atau dilarang. Kritik yang membangun itu perlu dan wajar, tapi yang bisa jadi masalah adalah ketika stroke negatif ini jadi satu-satunya cara untuk seseorang mendapatkan perhatian dalam hidupnya. Stroke ini juga ada yang namanya kondisional dan unconditional. Stroke kondisional ini adalah pengakuan yang diberikan ketika kita sudah melakukan sesuatu, perilaku, prestasi, atau apapun yang ketika kita lakukan baru kita mendapatkan pengakuan tersebut. Contoh, aku bangga karena kamu nilainya 100. Kamu anak baik kalau kamu nurut. Sisi positifnya, stroke kondisional ini bisa memotivasi seseorang untuk terus melakukan hal baik, untuk berprestasi gitu. Tapi ketika ini dilakukan secara dominan sejak kecil, akan membuat seseorang tumbuh dengan keyakinan aku akan berharga jika aku berprestasi. Aku akan dicintai ketika aku memenuhi ekspektasi orang lain, yang lama-lama bisa memunculkan life script seperti perfeksionis, ketakutan gagal, atau selalu membutuhkan validasi dari luar. Terus ada yang namanya stroke unconditional. Ini adalah pengakuan yang diberikan karena siapa kamu, bukan karena apa yang kamu lakukan. Pengakuannya tuh hadir semata-mata memang karena kamu ada, bukan karena kamu melakukan sesuatu. Contohnya, aku sayang kamu apa adanya, aku seneng kamu di sini, aku akan selalu sama kamu apapun yang terjadi. Nah, stroke unconditional ini adalah stroke yang paling pentingnya, yang jadi akar gitu untuk membentuk kita agar memiliki harga diri yang sehat. Nah, seseorang yang mendapatkan stroke unconditional ini sejak kecil itu akan tumbuh dengan keyakinan aku berharga karena aku manusia, terlepas dari prestasi atau kegagalan yang aku punya. Nah, ini akan mendorong ke posisi yang tadi sempat kita jelasin, yaitu ke posisi yang paling ideal, yaitu saya oke, kamu oke. Nah, kalau tadi kita udah bahas stroke, nah stroke yang tidak terpenuhi tersebut tuh bisa memunculkan pola yang namanya games atau permainan psikologis. Permainan di sini bukan permainan yang menyenangkan kayak pada umumnya. Ini merupakan komunikasi yang berulang, punya motif tersembunyi, dan ujung-ujungnya bisa memunculkan perasaan yang gak enak, kayak marah, merasa bersalah, atau bahkan bisa merasa jadi korban. Uniknya, orang yang main games ini suka gak sadar kalau dia lagi ngelakuinnya dengan pola yang sama terus berulang dengan orang yang berbeda. Contoh gamesnya yang
biasa ditemuin mungkin kambing hitam kali ya, terus menyalahkan orang lain jadi penyebabnya, padahal belum tentu itu jadi penyebab utamanya. Nah, kenapa orang tetap melakukan pola ini padahal hasilnya negatif? Karena perasaan-perasaan negatif tersebut terasa familiar, yang dimana secara nggak sadar juga mengkonfirmasi life script atau posisi hidup yang udah tertanam sejak kecil tadi. Nah, makanya tujuan dari konseling ini adalah membantu mereka untuk menyadari game yang mereka mainkan, lalu belajar untuk beralih ke komunikasi yang langsung dan jujur tanpa motif tersembunyi. Baik, jadi kalau kita rangkum, analisis transaksional itu membantu kita memahami bahwa kepribadian kita terbentuk dari 3 status ego, yang lalu membentuk posisi hidup kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Posisi ini dipengaruhi oleh pola stroke atau yang kita terima sejak dari kecil, dan kalau kebutuhan stroke itu tidak terpenuhi secara sehat, kita bisa terjebak dalam games yang justru merugikan diri kita sendiri. Nah, kabar baiknya semua pola ini bisa disadari dan diperbaiki dengan cara kita memahami status ego, life script, posisi hidup, games kita sendiri. Kita semua berhak mendapatkan hubungan yang lebih sehat dan bergerak menuju posisi yang ideal, yaitu saya oke, kamu oke. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak. Sekian gitu aja dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan atau dalam tutur kata. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.